Ya, shalom saudara semuanya. Selamat pagi. Yes. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita pagi ini ada di rumah Tuhan. Ada amin. Yes. Karena Rasul Paulus di dalam Roma menasihatkan kepada kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan, demi nama Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amen. Dan dikatakan lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dari pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Itulah yang kita ingin tuju. Kita adalah orang-orang yang ingin diperbaharui. Amin. Haleluya Yesus. Itulah yang menjadi kesukaan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan pada sore hari ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Lebih dalam mengenalmu Tuhan, lebih mengasihimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ya ralala papa papa papa. Ya ralala papa 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 papa. Ya ralala papa 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 papa. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita ingin lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih sungguh lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu.
Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau. Kami ingin lebih lagi mengalami Engkau di dalam kehidupan kami semua Bapa. Urapi setiap hamba-hambamu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Biar segala apa yang menjadi kerinduan kami, biarlah Kau penuhi, Kau puaskan kami pada pagi hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Karena kerinduan kita ingin lebih lagi di dalam Engkau, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hari lepas hari kita boleh bertambah-tambah indah di dalam Tuhan, boleh cinta pada Dia. Amin. Bertambah-tambah indahnya, hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu aku tambah-tambah indahnya. La 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 la. Yesus namanya, Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, berkah Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Katakan tambah hari, hari tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, yeah. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi katakan, tambah hari, yes. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya.
hari bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. La 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 la, nama itu pikat hatiku. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memikat hati kita. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami ingin lebih bertambah di dalam Engkau. Kami ingin lebih mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah melalui firman yang akan ditabur Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya, agar firman-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau yang sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Menggenapi firman-Mu, yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, inilah kerinduan kami Bapa, karena kami mengasihi-Mu. Kau besertaku, Kau bersamaku, terima kasih di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh,
jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, sempurnanya karya-Mu, oh Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Mari kita kembali renungkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita masing-masing, atas karya keselamatannya yang besar, atas anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami angkat jiwa kami kepadamu Tuhan. Dengan mulut kami akan bersorak-sorai bagi Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan dan kami ada di hadirat Tuhan, kami akan menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan mengalami kasih Tuhan, kami akan mengalami kuasa Tuhan, kami akan mengalami kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu atau sepanjang bulan. Tuhan sudah pelihara kami di minggu pertama di bulan Oktober ini, kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama. Bahkan juga kami tetap mendoakan buat sidang jemaat Tuhan di usia yang lanjut yang beribadah melalui ibadah online. Biarlah kasih Tuhan juga yang akan menjamah mereka semua. Hari ini kami berterima kasih sebentar kami boleh semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus untuk kami kembali menghayati dan merenungkan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami minyak yang baru Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan melalui firman-Mu kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang berbeban berat, yang terikat oleh berbagai kelemahan, dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Oh, saya baru dengar 2-3 suara. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kalau saudara bersuka cita, berikan kata-kata positif kepada orang di sebelah kanan kiri saudara. Kata-kata positif ucapkan kepada teman di sebelah kiri kanan saudara. Ayo. Ya, puji Tuhan. Amin, puji akan nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati kesetiaan kita yang datang di rumah Tuhan. Amin saudara. Terima kasih buat para pemain musik dan WL yang sudah membawa kita masuk di hadirat Tuhan. Saudara ya, ada satu pengumuman yang tuh lupa ditulis di dalam warta jemaat, bahwa 2 Sabtu ke depan, saudara, kita di gereja ini ada acara CG, ya, Champion Gathering. Nah, biasanya kita pergi ke puncak
berhubung karena situasi yang tidak memungkinkan, maka acara CG-nya kita buat di gereja, saudara ya. Tapi dibuatnya saudara selama 2 Sabtu. Jadi Sabtu pertama 2 materi, Sabtu kedua 2 materi lagi gitu saudara ya. Nah saudara, dimulainya dari jam 2 sampai selesai, jam 2 siang ya sampai selesai. Ya puji Tuhan, setiap Sabtu depan, sudah Sabtu depan dan Sabtu yang akan mendatang. Nah saudara, berhubung ada konsumsi dan makan sore, maka peserta dikenakan kontribusi ya, 50.000 ya, 1 kali makan sore, malam, dan dengan snack saudara ya. Nah bagi Bapak Ibu, saya dorong karena ini di gereja, yuk kita ikut hadir, kita support buat beberapa orang yang sedang mengikuti CG. Dan menurut saya mengikuti CG itu tidak ada ruginya. Amin. Selalu kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena CG itu semacam tempat reparasi saudara, untuk kita memperbaiki. Kalau umpama motor saudara, karena motor udah sering dipakai, kadangkala bautnya udah businya udah kotor, harus dibersihin gitu saudara ya. Bensinnya yang udah kurang harus dicas ulang supaya kita ada on the tracknya Tuhan gitu, sudah ada di dalam semangat di dalam Tuhan. Nah saya mengundang saudara untuk daftar ya, untuk ikut. Nah daftarnya kepada siapa? Memang kita tidak bentuk panitia saudara ya untuk kali ini, karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi kita langsung tangani langsung. Ya mungkin bisa langsung daftarnya kepada Ibu Anti aja gitu ya. Puji akan nama Tuhan. Nah Tuhan memberkati kita, jadi hanya 50.000 untuk 1 kali makan dan 1 kali snack saudara ya. Tuhan memberkati kita bersama-sama ya. Puji Tuhan saudara. Tema di pagi ini atau di bulan ini sudah tingkatkan kualitas hidup Anda. Yuk kita katakan sama-sama, tingkatkan kualitas hidup Anda ya. Puji Tuhan sudah. Mengapa saya dan saudara harus meningkatkan kualitas hidup kita? Karena memang kita sudah menerima anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin saudara. Supaya anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa saudara? Karena di dalam anugerah Tuhan saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa ya saudara ya. Seperti yang lalu saya mengatakan bahwa di dalam anugerah kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan saudara ya, untuk kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita saudara ya, meningkatkan potensi di dalam diri kita ya saudara ya. Nah kualitas itu diambil dari bahasa Inggris ya, quality saudara ya. Nah saudara, ketika kita berbicara kualitas, sebenarnya kita sedang berbicara bobot, amin, mutu, kapasitas atau karakter dan yang lain-lainnya sudah. Itu pemahaman dari persamaan dari kata kualitas saudara ya. Jadi waktu saya dan saudara berbicara tentang meningkatkan kualitas hidup kita, itu artinya saudara adanya sebuah peningkatan saudara ya, perkembangan atau kemajuan saudara dari potensi hidup kita di dalam segala hal. Amin. Amin saudara. Itu yang dimaksudkan saudara ya. Jadi kita hidup ini tidak boleh statis, tidak boleh landai saudara ya. Grafik hidup kita harus naik, 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 naik. Amin. Tidak boleh naik, turun, turun, naik. Itu dia, turun, naik lagi saudara ya. Nah kita jangan jadi undur-undur. Amin. Amin saudara ya. Tapi kita harus menjadi orang yang terus maju, terus berkembang saudara ya. Nah terus bertambah-tambah di dalam hidup kita saudara ya. Baik semua kita yang ada di dunia karir, di dunia marketplace, saudara kerja, saudara ingin, kalau sudah berdagang, sudah mau dagang sudah semakin berkembang, betul? Kalau sudah menjadi seorang pegawai, pekerja, saudara mau jabatan saudara semakin meningkat, betul saudara? Betul ya? Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, saya tidak semata-mata ingin tetap menjadi gembala semata gitu ya. Tapi
dalam posisi sebagai gembala, saya juga ingin Tuhan melebarkan kapasitas saya. Tuhan menambahkan visi saya, saudara ya. Tuhan menambahkan bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan yang lain, saudara. Nah, sebab itulah bentuk dari sebuah peningkatan secara quality, secara kualitas maupun secara kuantitas. Amin? Amin Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, ada banyak hari-hari ini buku-buku rohani, saudara ya, atau banyak orang saudara memberikan training, pengajaran tentang bagaimana kita bisa meningkatkan potensi hidup kita, kualitas hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkemenangan, saudara, orang-orang yang mempunyai pikiran ke depan di dalam hidup ini, saudara ya. Nah Bapak Ibu harus tahu loh, Assembly of God, Gereja Sidang Jemaat Allah, khususnya di Indonesia ini, saudara, kita ada program yang disebut namanya Roadmap, saudara. Roadmap itu berbicara tentang Gereja Sidang Jemaat Allah untuk 40 tahun ke depan. Kita harus menjadi model gereja seperti apa, saudara ya. Saudara, jujur loh, waktu pertama kali saya mendengar ini, saya agak sedikit bingung gitu, saudara. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena saya belum tahu gitu, saudara ya. Tapi ketika saya mulai mendengar pemaparan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, wah saya bersyukur loh saudara. Kenapa? Karena ternyata di sinode kita Tuhan memberikan orang-orang yang mempunyai otak-otak yang cemerlang saudara ya. Yang memikirkan tentang 40 tahun ke depan gereja kita harus seperti apa dan bagaimana saudara ya. Menurut saya saudara itu sangat positif dan sangat baik. Amin. Soal bisa terrealisasinya atau tidak, itu tinggal pelaksanaannya saudara ya. Tapi yang jelas saudara, kita harus ada sebuah keinginan untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Amin. Amin saudara. Dan termasuk juga di dalam kehidupan kerohanian kita saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal yang amat sederhana. Saudara, sebenarnya semua kita bisa lakukan untuk kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama-sama, saudara ya. Puji Tuhan. Yang pertama, menurut saya, saudara, yang paling gampang, yang paling sederhana, semua kita bisa lakukan. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita, maka kita harus, saudara, mencintai atau belajar mencintai apa yang kita kerjakan. Atau saudara, apa yang sedang kita lakukan di dalam segala aktivitas kita. Kalau kita ingin berkembang di dalam itu saudara, maka kita harus belajar menyukai, mencintai bentuk pekerjaan apa saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah ayat ini kemarin kita sudah buka beberapa kali, mungkin kita buka sekali lagi sudah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 saudara ya. Ini perkataan Rasul Paulus saudara ya, puji akan nama Tuhan. Ya, bagaimana ya kita baca bersama-sama saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan hanya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara ya. Puji Tuhan saudara. Nah saudara, coba perhatikan ayat ini saudara. Ayat ini memberitahukan kepada kita saudara bagaimana Paulus menghargai, mencintai karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada dirinya. Amin. Saudara, tidak ada talenta, tidak ada karunia, saudara ya, yang lebih baik dari karunia yang lain. Walaupun di dalam setiap karunia ada sebuah keunggulan-keunggulannya saudara. Tapi semua karunia saudara, kalau kita perhatikan dengan baik saudara, diperlukan dan dibutuhkan. Betul? Kalau semua jemaat gereja ini saudara, karunianya hanya melakukan mujizat saudara, maka betapa berbahayanya gereja kita. Betul? Kita akan menjadi orang-orang yang paling sombong-sombong rohani. Amin.
Yang merasa kita lebih hebat dalam pengurapan dari yang lain, saudara ya. Coba kalau semua jemaat kita di sini karunianya hanya pinter masak, saudara, pasti kita bisa saling mencela satu dengan yang lain. Kenapa? Masakan kamu memang enak, tapi terlalu asin gitu ya. Masakan kamu terlalu enak, tapi kamu terlalu manis gitu, saudara ya. Tapi saudara, Tuhan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena supaya kita saling melengkapi. Amin. Jangan merasa kaki yang paling menderita yang harus menampung semua beban. Betul saudara? Ya, yang paling cepat nginjak kotoran siapa? Kaki saudara ya. Tapi yang paling banyak menikmati siapa saudara? Mulut saudara ya. Ya, makan apa dia pertama kali menikmati. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan ya, organ tubuh kita yang diciptakan dengan berbeda-beda tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka menghargai, mencintai apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan berikan saudara. Saudara, kalau saudara mencintai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, maka cinta di dalam diri saudara akan menciptakan motivasi. Amin. Cinta di dalam diri saudara, kasih di dalam diri saudara yang akan menggerakkan segala sesuatu di dalam hidup kita, saudara ya. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, saudara, di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 20, saudara ya, bahkan para ahli Taurat pun mengetahui itu walaupun mereka tidak melakukan itu, saudara. Firman Allah mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan apa, saudara? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap pokoknya total gitu, saudara ya. Total. Kita harus mengasihi saudara dengan total. Amin. Karena di dalam ketotalan, di dalam kasih itulah saudara, kasih kita akan menjadi kuat. Kasih kita akan menjadi radikal saudara ya. Kalau Bapak baca Ibu di dalam firman Tuhan, kisah yang sangat menarik tentang peristiwa Yakub yang bekerja di rumah pamannya yang bernama Laban, saudara ya. Coba kita buka dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 20, saudara. Kejadian pasal 29 ayat 20. Firman Tuhan ini menarik sekali, saudara, dan sangat indah kalau kita perhatikan. Yakub mengatakan demikian, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lagi. Ya sudah, setelah 7 tahun yang lalu ditambah 7 tahun lagi lamanya. Untuk mendapatkan siapa saudara? Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu kita baca sama-sama, dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Mana tahan. Amin. 14 tahun kerja tanpa digaji. Selalu dibodohin, selalu dikelecehin gitu ya. Sama pamannya saudara Laban. Sudah, tapi Yakub bisa setia lu saudara. Amin. Kesetiaan Yakub kepada Laban sebenarnya bukan karena Yakub mengasihi Laban loh. Karena ada sebuah cinta yang besar yang Yakub tahu bahwa Rahel itu adalah tulang rusuknya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, saudara, tidak baik, saudara, oleh pamannya itu, oleh mertuanya itu, saudara, Yakub terus bekerja dengan setia. Bahkan Yakub mengatakan 7 tahun dianggapnya seperti hari-hari berlalu. Ini hebat loh saudara. Ini kuasa cinta, amin. Ini kuasa kasih, saudara ya. Saya baru ngerti loh saudara, kenapa saya di pendidikan umum, walaupun saya nggak bodoh, tapi nggak pernah jadi ranking. Kenapa saudara? Karena saya nggak mencintai ketika saya sekolah di pendidikan umum. Amin. Ketika saya bertobat, saya mencintai Tuhan, saudara, mengasihi Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan loh, ketika saya masuk sekolah tinggi teologi beres, saudara, saya bisa ranking terus loh. Kenapa saudara? Karena saya mencintai Tuhan, saya mencintai pelajaran itu. Dan
Mungkin juga saudara pernah mendengar ya dari banyak hal saudara ya. Orang berkata kepada saudara, kalau saudara mau punya nilai yang baik di dalam mata pelajaran itu, maka yang pertama saudara harus mencintai apanya? Gurunya yang ngajar saudara. Iya, kalau sudah mencintai gurunya saudara, mau pelajaran itu bagaimana saudara akan jadi hambatan. Mencintai pelajaran itu, mencintai gurunya itu saudara, menjadikan saudara suka. Amin saudara ya. Dan ketika kita mencintai saudara ya, mencintai karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka karunia itu saudara ya, cinta itu yang akan menggerakkan kita. Amin. Puji akan nama Tuhan saudara. Yang namanya cinta saudara, yang tidak ada akal jadi punya akal. Amin. Betul saudara? Ada aja saudara siasat yang diperbuat. Trik-trik yang dilakukan, timbul ide-ide baru. Saudara. Kenapa? Karena kita cinta. Ya, saya ingat betul saudara ya, pengalaman yang saya lupakan waktu saya muda. Setelah saya tahu dapat konfirmasi bahwa Tuhan mau saya, Ibu Lena, menjadi pacar saya saudara ya. Saya agak sulit. Kenapa? Di gereja enggak mungkin. Kenapa? Seorang pemimpin tidak boleh jatuh cinta dengan jemaatnya. Itu akan ada masalah besar. Dan itu akan menimbulkan kecemburuan kepada yang lainnya gitu saudara ya. Jadi saudara, selama hampir 4 tahun saya jalan sama tante, enggak ada satupun yang tahu loh. Saya lagi sedang memadu kasih. Enggak tahu loh saudara. Karena memang juga kita enggak pernah pacaran. Enggak pernah pacaran gitu saudara ya. Tapi saudara, saya pikir bagaimana saya bisa ketemu dia ya. Jadi akhirnya saudara ada ide, timbul itu ide. Oh iya, dia kan kerja di rumah kawan gitu saudara ya. Waktu itu tante kerja sebagai tukang jahit gitu saudara. Jadi jam kantor kan ada jam siang 1 jam. Amin saudara. Jadi saya datang ke situ. Ketika saya datang ke situ dia tanya sama saya, "Om mau ngapain kemari?" "Oh mau makan soto." Iya soto, makan siang gitu. Makan soto gitu saudara. Besoknya lagi saudara, saya datang lagi ke situ. Terus ditanya lagi, "Loh kok datang lagi kemari? Mau ngapain?" "Ini mau ketemu Om Markus, mau ngomong-ngomong ya." Gitu saudara. Karena terus menerus akhirnya anaknya pendeta Kosokim, itu Yanto yang masih kecil, ngomong sama Cici, "Itu Om sebenarnya bukan mau makan. Dia jatuh cinta sama Cici," katanya saudara. Saudara perhatiin ya, ide itu timbul loh saudara ketika kita mencintai. Ketika saudara mencintai, saudara akan bergairah dengan apa yang Tuhan karuniakan. Amin. Ketika saudara mencintai, saudara akan menjadi maju di dalam Tuhan saudara ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, apapun yang saudara lakukan, baik makan, amin, baik tidur, baik bekerja, saudara lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyadari saudara ya bahwa kita sudah menerima karunia Tuhan, maka kita akan mencintai, dan ketika kasih itu ada di dalam hidup kita, kita akan bisa meningkat, kita akan terus bertumbuh saudara ya di dalam kualitas kehidupan kita ya. Puji akan nama Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, menurut saya begini saudara, jangan izinkan apapun mematahkan semangat saudara. Maksudnya, milikilah sikap yang selalu optimis. Itu maksudnya. Amin. Kalau saudara mau bertumbuh, kalau saudara mau berkembang, kalau saudara meningkatkan kualitas hidup saudara harus menjadi orang yang menjadi seseorang yang punya semangat, berpikiran positif di dalam hidup saudara. Ya puji Tuhan. Filipi 4 ayat 8 saudara. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Mari kita baca bersama-sama 3-4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Firman Tuhan hanya memerintahkan kepada kita untuk kita memikirkan yang baik, untuk memikirkan yang positif, untuk memikirkan yang memberikan harapan yang pasti. Amin saudara. Firman Tuhan saudara melarang kita, menghimbau kita, mengajak kita supaya kita jangan mengizinkan apapun saudara yang negatif itu masuk dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Kita harus selalu positif dalam hidup ini. Ya. Saya mulai praktekkan itu setiap hari loh saudara. Ya, saya mulai lakukan itu setiap hari. Kalau saya lagi sedang mengalami kelemahan secara fisik, saya berusaha untuk tidak mengizinkan saudara kelemahan itu menguasai pikiran kita. Saudara ya, bagaimana caranya? Saya melawan saudara. Melawan dengan saya berpikir firman Tuhan dan berpikir positif tentang tubuh saya. Dan mengatakan tentang keberadaan tubuh saya, gitu saudara ya. Walaupun saya tetap minum obat untuk membantu gitu saudara ya. Tapi saudara kenapa? Karena ketika saudara mengizinkan hal-hal yang negatif itu saudara, maka hal-hal yang negatif itu yang akan melemahkan kehidupan kita bersama-sama saudara ya. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Rohmu yang bernyala-nyala itu sudah berbicara bukan karena semata-mata Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, tapi bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita melalui saudara tidak mengizinkan hal-hal yang negatif itu saudara menguasai dan memperlemah iman saudara. Amin. Puji akan nama Tuhan. Perhatikan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak duduk, yang tidak berjalan, yang tidak berkumpul dalam kumpulan orang-orang berdosa. Ya. Tetapi dikatakan ya, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, saudara, yang ditanam di tepi aliran air, dan seterusnya, saudara ya. Saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita, saudara, untuk kita jangan mengizinkan yang negatif itu masuk dalam hati saudara. Bahkan tertanam di dalam hidup saudara. Karena itu akan jadi racun. Amin. Itu yang akan mematahkan semangat kita. Amin, saudara. Meskipun saudara orang buruk kepada saudara, meskipun saudara tahu orang itu jahat kepada saudara, saudara harus melihat sisi positif dari kejahatan orang. Amin. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf bilang begini kepada kakak-kakaknya, memang engkau merekah-rekahkan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan, amin, melakukan untuk kebaikan kita. Bayangkan saudara. Orang yang pikirannya positif, saudara, dia punya semangat. Amin. Dia melihat bukan masalahnya, dia melihat pengharapan di dalam masalah. Amin. Dia melihat saudara ada mujizat di dalam setiap masalah. Ada kemajuan di dalam setiap masalah saudara ya. Amin saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berkarir, bekerja, saudara, percayalah kalau Tuhan memimpin saudara dan saudara percaya kepada Tuhan dan selalu saudara berpikir positif saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Peristiwa Daud melawan Goliat sebagai sebuah sejarah yang tidak pernah orang lupakan saudara ya. Di saat semua orang Israel pesimis, menjadi takut melihat Goliat yang begitu besar. Amin. Pahlawan dari Filistin yang perang tidak pernah kalah, saudara ya. Amin. Bahkan Saul sendiri pun saudara enggak berani menghadapi Goliat. Tapi Daud saudara. Amin. Ya.
Amin saudara. Waktu Goliat mulai berkata-kata yang tidak baik, mengutuki orang Israel. Dan Daud melihat itu, hebatnya Daud. Daud tidak terpengaruh dengan intimidasi perkataan Goliat. Amin. Amin saudara. Ya, bagaimana Daud maju ke medan perang, saudara ya. Dan Daud berkata begini, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang kau tantang itu saudara ya. Saudara, mari saudara ya. Kalau kita ingin tetap semangat saudara, saudara harus tetap hanya di dalam firman. Amin. Amin saudara. Renungkan firman. Renungkan firman saja. Kalau saudara baca berita ini, saudara semakin khawatir, saudara semakin takut, lebih baik matiin aja. Amin. Saudara buka channel rohani aja. Amin saudara. Lihat saudara ya. Bahwa ada kuasa firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita percaya saudara. Bahwa kuasa firman yang akan membakar semangat kita. Amin. Kuasa firman yang menjadikan kita selalu positif di dalam hidup kita saudara ya. Ketika kita keluar dari firman saudara ya. Kita akan kehilangan kebenaran. Kita akan kehilangan kuasa saudara ya. Kita akan kehilangan saudara ya, segala-galanya. Amin saudara. Kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yosua mengatakan kepada kita, kuatkanlah hatimu. Amin. Amin. Jangan menjadi tawar. Amin saudara. Dan berjalanlah dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita. Amin saudara ya. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, maka kita akan berhasil saudara. Maka kita akan meningkat. Amin saudara. Maka kita akan berkembang saudara ya. Ada orang bilang begini saudara ya. Pengetahuan kita terima di otak kita. Tapi kebijaksanaan kita akan terima dari firman Tuhan di hati kita. Ada orang mengatakan begitu. Dan saya pikir benar loh saudara ya. Walaupun pengetahuan bisa mendatangkan kebijakan. Amin. Tapi tidak semua orang yang berpengetahuan menjadi bijak. Tapi orang yang tahu firman dan hidup di dalam firman, dia akan menjadi bijak. Dia akan menjadi berhikmat. Saudara, kita jangan keluar dari firman. Amin. Amin saudara. Jangan pernah melupakan firman. Amin saudara. Saudara boleh buka internet saudara, Instagram saudara, ya. Saudara boleh buka Facebook saudara. Tapi jangan sampai tidak lupa membuka firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan saudara ya. Sampai hari ini saudara ya. Saya sudah berumur 56 tahun, 55 tahun ya, 55 tahun, 56 ya, 56 ya saudara ya. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, sampai hari ini setiap pagi saya bangun baca firman Tuhan. Ya. Saudara tanya istri saya, tanya Inop yang pernah tinggal di rumah ini. Kalau dia bangun di pagi hari, maka saudara dia tahu saya sedang duduk di bangku dan sedang baca Alkitab dulu sebelum saya lihat berita. Baca Alkitab, amin saudara. Karena firman Tuhan yang akan menjadikan kita saudara berhikmat, bijaksana. Firman Tuhan akan yang menjadikan kita semangat saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga adalah berkomunitaslah dengan orang-orang yang positif. Ya, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang bisa membangun saudara. Itu maksudnya. Saudara ya, yuk kita buka Alkitabnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. 1 Korintus 15 saudara ayat yang ketiga. Yuk mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Amin saudara. Janganlah kamu sesat. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh bermasyarakat dengan siapa saja. Membangun hubungan dengan siapa saja, saudara ya. Tapi saudara harus tahu, ya, saudara harus punya hubungan yang intim, yang dekat dengan orang-orang yang bisa membangun saudara. Amin. Kenapa saudara? Karena kita harus tahu saudara, di dalam sebuah pergaulan yang kita lakukan ada nilai-nilai kehidupan atau pengaruh yang akan mempengaruhi saya dan saudara di dalam kehidupan yang akan mendatang saudara ya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, kita harus memperhatikan baik-baik. Terlebih kalau saya dan saudara belum kuat. Amin. Masih mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan gitu saudara ya. Saudara harus berhati-hati untuk saudara untuk menjalin hubungan dengan setiap orang. Amin. Contohnya, di luar gereja ini saudara akan berbeda, betul? Amin. Di dalam gereja ini kita bisa berkata haleluya puji Tuhan. Di luar kita bisa ngomong haleluya puji Tuhan enggak? Belum tentu loh saudara. Belum tentu ya. Karena situasinya, kondisinya berbeda. Tapi kalau saudara kuat, saudara bisa. Bisa. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, di dalam pergaulan kita perlu perhatikan dengan baik. Dengan siapa kita akan bergaul, dengan siapa kita akan membangun hubungan. Ya. Bagaimana saya bisa menjadi kuat di dalam iman? Bagaimana saya bisa menjadi melayani Tuhan gitu. Bagaimana saya bisa maju di dalam karir saya? Bagaimana saya bisa mengembangkan usaha saya dan sebagainya, saudara ya. Saudara ya. Nah, saudara, kalau saudara mau seperti Tuhan, maka saudara harus dekat dengan Tuhan. Harus bangun hubungan dengan Tuhan, harus intim dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau jadi seorang pengusaha sukses, saudara harus punya teman-teman saudara ya, orang-orang yang bisa memotivasi saudara dan yang bisa mendorong saudara bisa menjadi sukses. Harus bangun hubungan. Kalau enggak bisa saudara. Ya, enggak bisa. Ya. Hanya sedikit orang di dalam sebuah penelitian saudara yang bisa mandiri sendiri. Saudara ya. Tidak semua orang saudara bisa mandiri sendiri. Pada umumnya kebanyakan orang bisa mandiri karena ada orang yang mensupport, karena ada orang yang memotivasi, karena ada orang yang mempengaruhi, saudara ya. Amin Bapak Ibu. Coba perhatikan, mengapa Yosua bisa berhasil memimpin bangsa Israel dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena sebelum dia menjadi pemimpin, dia menjadi abdi, menjadi pelayan, dan menjadi orang yang dekat dengan Musa. Betul saudara. Coba saudara perhatikan, mengapa pelayanan Nabi Elisa penuh dengan otoritas Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar. Saudara harus ingat, sebelum Elisa menjadi seorang nabi, dia menjadi abdi, orang yang selalu dekat dengan Elia yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa rasul-rasul akhirnya menjadi radikal untuk Tuhan, berani mengorbankan nyawanya untuk Tuhan? Karena dia dekat dengan Yesus. Dia terimpartasi oleh kasih Yesus yang berani berkorban untuk semua orang. Saudara ya. Saudara, bangunlah hubungan dengan orang-orang hebat. Amin. Kalau sudah mau jadi penjahat, jangan tanggung-tanggung bergaulnya. Amin. Cari penjahat yang paling hebat di kota ini.
bangun hubungan dengan dia. Saya jamin 1 tahun kemudian kau jadi orang jahat. Amin. Amin, saudara. Kalau sudah mau jadi pendeta, amin saudara ya. Bergaul dengan kami, amin. Amin saudara. Ngomong sama-sama. Saya mau kasih tahu loh, pendeta itu beda tipis. Amin saudara ya. Ya, sama-sama saudara ya. Bisa jadi kudus dan bisa jadi kudis. Amin saudara ya. Tapi saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, itulah nilai kehidupan. Itulah hubungan saudara ya. Kecuali kalau sudah kuat ya. Itu lain saudara ya. Amin. Kalau saudara udah kuat seperti pohon kelapa yang udah tinggi, biarpun ada angin badai yang bagaimana, dia akan mengikuti angin, dia akan tetap berdiri di tempatnya, saudara. Berdiri di tempatnya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita terus meningkat, jalinlah hubungan. Ya, teman-teman, saya percaya Tuhan pasti menempatkan orang-orang yang sedemikian, saudara ya. Di tengah-tengah komunitas saudara ya. Ketika kita mau belajar, Tuhan yang akan melengkapi kita. Amin. Untuk kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan salah memilih teman. Amin sudah. Jangan salah memilih teman pergaulan saudara ya. Amin saudara. Walaupun kelihatannya dia hebat, walaupun kelihatannya dia maju, tapi kalau jalannya salah saudara, jangan ikuti. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara, bahwa ukuran sebuah kualitas bukan ditentukan oleh prestasi. Amin. Prestasi adalah bagian dari kualitas. Tapi kualitas yang sesungguhnya bukan dari semata-mata prestasi saudara. Ada nilai-nilai yang luhur di dalamnya. Di mana kita menjadi orang-orang yang bermutu, memberikan dampak yang besar kepada orang lain saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Ya, saya undang Pak Irmawan untuk maju ke muka saudara. Ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita seperti Yesus. Yesus sosok pribadi yang berkualitas dalam segala hal. Saudara, Tuhan sudah merencanakan kita, membawa kita untuk seperti Yesus. Dan hari ini saudara, kita bersyukur dalam pengorbanannya di kayu salib. Yesus berkata kepada kita, semuanya sudah genap dan telah selesai saudara. Hanya di dalam Yesus dan bersama Yesus, saudara dan saya akan bisa meningkatkan kualitas hidup saudara dengan Tuhan.
Belajarlah untuk selalu mencintai apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk kita ambil perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri dan saya minta yang bertugas nanti Ibu Afung ya bersama Ibu Wati maju ke muka ya. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Jadikan bejana, jadikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, terima kasih Tuhan, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Apakah ada di antara kita yang terlewati atau saudara belum ambil perjamuan kudus? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Kalau tidak ada, saudara sudah menerima perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan. Agar Tuhan memberkati dia, agar Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitnya dan mengampuni segala pelanggaran-pelanggarannya, agar setiap kita menerima anugerah dan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu dalam hidup kita. Saya memberi waktu untuk setiap saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan. Katakan dengan iman, dengan ucapan syukur. Oh, kuasa dan darah tubuh Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita. Dan setelah itu saya minta kesediaan untuk Ibu Hinio berdoa untuk perjamuan kudusmu. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih buat tubuh-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, ya Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengadakan perjamuan kudus. Dan setelah itu Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur di hadapan Bapa. Kemudian Yesus memecahkan roti ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan yang sempurna telah menjadi rusak karena kesalahan kita. Kita mau makan sambil kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saudara, Tuhan mengambil cawan dan Tuhan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih buat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari berterima kasih buat darah dan tubuh Tuhan yang hidup, yang memberi hidup yang kekal, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita katakan di dalam nama Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlepasan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jalan-jalan, buat terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup kami yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat api dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa meningkatkan hidup kami dan kualitas hidup kami untuk kami menjadi seperti dan serupa Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan. Ketika kita menyanyikan lagu ini, nanti gelas-gelasan akan diambil oleh petugas. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yo. Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan di hidup kami Tuhan. Agar hidup kami berkualitas, hidup kami menjadi baik, hidup kami menjadi benar, hidup kami jadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan.
Biar kami yang lemah Engkau kuatkan, biar kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kembali ya. Saya akan berkomitmen untuk kembali ibadah pagi. Sebelumnya kan saya di ibadah sore karena bolong-bolong juga. Saya akan membawakan umuman untuk minggu ini, pagi ini. Untuk info sepekan, ucapan terima kasih kepada sidang jemaat dan kepada semua yang hadir atas dukungan, doa, dan kehadirannya di dalam acara pemberkatan nikah saudara Junjun dan Okta. Tuhan memberkati, salam kasih dari kedua mempelai serta dua belah pihak orang tua. Untuk pembinaan SAT untuk minggu ini ditiadakan ya, karena Sabtu depan ada acara CG di gereja selama 2 Sabtu seperti yang tadi sebelumnya Om sampaikan ya. Saya akan menyampaikan kembali. Dan acara Champion Gathering Sabtu yaitu di tanggal 10 Oktober di tahun 2020 ini, berarti minggu depan, Sabtu ini ya, pukul 14 atau jam 2 siang sampai 17.30 setengah 6 sore. Karena ada konsumsi dan snack, maka akan dikenakan biaya kontribusi senilai Rp100.000, yaitu untuk 2 kali snack dan konsumsi sore. Pendaftaran bisa melalui saudari Lea di sore hari kali Om ya, dan Ibu Wanti di ibadah pagi. Ayo bergabunglah untuk mengalami pemulihan bersama. Worship dan doa di hari Selasa pukul 7 malam. WL dan singernya akan dilayani oleh Ibu Ariandi dan Ibu Inglan. Renungannya oleh Bapak Irmawan, musik oleh saudara Edwin dan Bapak Limin dan saudara Niko. Ada otoritas Tuhan yang bekerja saat umatnya bersyafaat. Mari bergabunglah. Pertemuan pria sejati yaitu di hari Kamis 10 Oktober pukul 19.30 atau setengah 8 malam ya, via Zoom. Topiknya tetap sehat di masa pandemi. Dan para pria, mari bergabunglah dan kembangkan potensi kepriaan Anda. Doa pembukaan oleh Bapak Sugandi, pujian Bapak Dodi, doa penutup oleh Bapak Irmawan. Akan diadakan pertemuan untuk pengurus sekolah minggu dengan Bapak Gembala, sidang jemaat lewat video call. Jumat pukul 19.30. Terima kasih buat kerjasama dan waktu yang teman-teman sediakan. Tetap semangat. Berdoa syafaat 15-30 menit setiap hari. Bersyafaat sebagai perlengkapan senjata orang-orang percaya untuk menyerang dan mematahkan anak panah musuh-musuh kita. Pokok-pokok doa dapat dilihat di warta minggu lalu. Baptisan air acaranya akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2020 dan bagi peserta wajib mengikuti CG dan SAT dan formulirnya setelah diisi harap dikembalikan. Terima kasih. Untuk ibadah pagi di tanggal 11 Oktober 2020, WL dan singer akan dilayani oleh tim Heaven. Pembicaranya oleh PDP Ibu Wanti, umuman oleh Bapak Sugandi, acaranya permohonan doa. Asyir akan dilayani oleh Bapak Nopen dan Saudara Herman. Doa penutup oleh Bapak Sugandi, multimedia Saudari Melisa, musik Bapak Irmawan, Bapak Limin dan Saudara Yadi. Mari saya sambut Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacakan
ayat mas di kitab Yakobus 1 pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa pujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Yulianto yang sudah menyampaikan pengumuman, dan terima kasih kepada Om yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Yes, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkualitas dengan kita mencintai apa yang kita kerjakan, dengan juga kita senantiasa berpikir yang baik dan berpikir yang positif. Kita bisa, dan juga kita bergaulnya jangan sama yang sembarangan, tapi yang orang yang berkualitas, maka hidup kita akan berkualitas. Amin. Kita akan membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan dan juga untuk persembahan misi. Nanti sebelumnya saya minta Bapak Acau berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak, pada pagi ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan kami telah selesai memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan Allah. Dan Bapak, di mana Tuhan sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan misi Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Allah. Dan terlebih juga Tuhan buat perpuluhan Tuhan, biarlah Engkau memberkati perpuluhan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi memberkati setiap kehidupan kami Allah. Perpuluhan dan persembahan ini Tuhan kami serahkan Tuhan, persembahan misi dan perpuluhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita naikkan pujian tempat perlindunganku. Haleluya Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tepat sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak usah ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Dialah kubu pertahanan yang membentengin kita, amin. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, haleluya. Kubu pertahananku, kubu pertahananku, sayap-Mu yang melingkupiku, yes. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku
aku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Dia yang menyertai kita, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Dia yang menyertai kita dan melindungi kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kami kenal di nama Tuhan, dari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat kami, Engkau telah hadir di pada pagi hari ini Tuhan, Amin. di mana kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang melawat kami Tuhan, Amin. membenarkan hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Yes. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami semua yang telah hadir di pagi hari ini Amin. Tuhan. Berkati Tuhan, jemaat yang melihat ibadah pagi ini melalui online Tuhan. Kiranya Engkau mau menyembuhkan kami yang sakit. Amin. Yes. Engkau menguatkan kami yang lemah. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya juga Engkau akan memberkati Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Kau berkati untuk kesehatannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Pakai beliau lebih heran lagi Tuhan.
Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain dan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Dampingi kami di dalam perjalanan kami pulang Tuhan. Amin. Amin. Dan kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya. Untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara ketika meninggalkan rumah Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan, dibuat menjadi berhasil karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semua yang diberkati kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.